Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara pintu kos-kosan agak sempit terdengar dibuka oleh seorang gadis muda usia 20 tahunan. Namanya Deswita Putri. Rambutnya panjang terurai, tapi tampak kusut siang ini. Wajahnya juga sama, cemberut dan tampak kurang mengkilat. Beberapa kali dia usapkan tisu yang sejak dari luar digenggamnya. Warna gelap di kertas putih tersebut menandakan sudah diusapkan beberapa kali di dahi dan pipinya. Kasur lantai yang sudah tampak kempes dijadikannya tujuan utama. Dibaringkan tubuh langsingnya yang kemudian mencoba memejamkan mata. Terpejam lalu terbuka kembali, menggigit bibir lalu memiringkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Bodoh, bodoh, bodoh. Suaranya pelan namun ditekan, seperti amarah yang hendak diluapkan tapi ditahan. Dia lalu duduk dan memegang kedua kepalanya yang diselipkan di kedua lututnya. Tampak raut keputusasaan yang teramat dalam sedang menghinggapi gadis itu. Dia bekerja sebagai wartawati, salah satu majalah remaja di Surabaya. Walau itu bidang yang diminatinya, tapi entah mengapa tak satupun berita yang menjadi hit atau istilah lainnya tidak laku bagi konsumen. Imbasnya dia sekarang diberhentikan alias dipecat. Gaji yang tak seberapa membuatnya hidup serba kekurangan. Apalagi sekarang dia tidak berpenghasilan sama sekali. Mau makan apa nanti dan besok? Itu yang mungkin membuat kepalanya hampir meledak. Belum ditambah SMS dari ibunya yang mengabarkan butuh uang untuk biaya sekolah adik-adiknya, biaya kos bulan ini dan lain-lain. Tuhan, mungkin memang benar kata ibu. Aku seharusnya menikah saja biar tidak sepusing sekarang ini, katanya sambil menatap tembok yang dipenuhi poster-poster artis Bollywood. Impian sejak kecil gadis itu memang menjadi wartawan. Karena dalam benaknya mengambil profesi seperti itu sangatlah menantang. Bisa mengamati orang lain atau yang disukainya itu. Ya mungkin uanglah yang menjadi pesaing antara kesenangan versus kebutuhan. Mencari berita itu mudah, tapi mencari berita yang menghasilkan uang itu ternyata kebalikannya. Sangat sulit. Apalagi dengan persaingan yang semacam sekarang ini. Bisa-bisa ya jadi seperti dia, harus siap-siap didepak jika kurang kreatif. Setumpuk majalah dan artikel surat kabar yang dikumpulkannya tak bisa menjadi tambahan ide untuk berita selanjutnya. Alah, lagi pula aku sudah dipecat ini. Buat apa lagi aku sibuk kesana kemari mencari bahan? Toh gak ada gunanya. Dia sudah tampak tak ingin meneruskan cita-citanya sebagai seorang wartawan. Dibutuhkan S1 akuntansi untuk karyawati Bank Perkreditan Rakyat. Syarat yang kedua harus berpenampilan menarik. Gak cocok. Di baliknya halaman demi halaman yang ditemui hanya lowongan pekerjaan yang sepertinya hampir semua selain berpendidikan adalah berpenampilan yang menarik. Sekretaris, kasir, penjaga toko, semua membutuhkan penampilan menarik. Penting ternyata penampilan itu bagi dunia kerja. Baru kusadari sekarang ompelan ibu tentang menyisir rambut, memakai bedak, lipstik dan lain sebagainya. Sekarang sepertinya sudah terlambat bagiku. Jangankan berdandan, sempurna memakai embody aja jarang. Itu kata-kata yang diucapkan Ita dalam hati. Badan yang pegal-pegal menyegerakan dia untuk mandi. Diambilnya handuk serta peralatan mandi yang hanya odol, sikat gigi, dan sabun mandi murah. Tanpa adanya facial foam atau peralatan ala cewek pada umumnya.
Mandinya mungkin hanya sekitar 3 menit, tapi antrinya bisa 3 kali lipat. Merupakan hal biasa bagi Ita. Maklum, kos-kosan cewek yang mandi cewek sudah bisa dipastikan membutuhkan beberapa banyak waktu untuk mandi. "Ayo, cepetan woi," kata Ita gak sabaran. "Ini juga mau selesai, sabar dikit kenapa?" Tak lama kemudian seorang gadis muda dengan rambut dibebat handuk keluar sambil sedikit ngomel namun pelan. Namanya adalah Diana, bekerja sebagai kasir salah satu minimarket di sekitar kos. "Ngomong apa kamu?" kata Ita sambil melotot. "Silakan masuk Tuan Putri." Di kos-kosan yang berpenghuni 15 kosan itu, Italah yang paling ditakuti. Tak heran penampilannya yang kayak cowok serta tindak tanduknya bak serigala membuat para tetangga kos enggan berurusan dengannya. Tapi hal itu juga yang membuat Ita tidak memiliki teman di kos. Teman dalam arti segalanya, baik itu teman curhat, teman hangout, atau teman sekedar menghabiskan makanan. Hidupnya sepi dan sendiri. Mungkin tabiat jeleknya itu adalah didikan keras dari almarhum ayahnya, yang mengajarkan bahwa hidup itu harus bergantung pada kaki sendiri, jangan pada orang lain. Jangan biasakan atau jangan pernah mengemis bantuan dari orang lain. Lakukan semuanya sendiri. Dengan itu kita jadi disegani oleh orang lain. Bukan malah disegani, tapi sekarang dia hidup bak alien yang keberadaannya tak dianggap bagi orang lain. Hari ini untuk pertama kalinya dia mandi dalam waktu cukup lama. 1 gayung, lalu dia memikirkan sesuatu. Gayung berikutnya juga sama. Entah apa yang ada dalam benak Ita. Tak terasa air yang tadi membasahi tubuhnya sedikit demi sedikit mengering dengan sendirinya. "Cepatlah, lama amat. Siapa sih yang di dalam?" teriak pengantri pengguna kamar mandi membuyarkan lamunan Ita. Segera dia menyelesaikan mandi lalu keluar dengan terburu-buru. Miranda, janda muda yang bekerja di tempat karaoke, yang sejak tadi ngantri jadi bengong melihat sosok judes yang tiba-tiba diam 1000 kata. Biasanya jika Ita direcokin saat mandi, pas keluar dia bisa ngeluarin jurus omelan 1000 wajah dan pelototan permuk nadi. Malam telah tiba. Setelah berdiskusi dengan pemilik kos tentang keterlambatan pembayaran bulan ini, Ita langsung keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Ini juga salah satu yang membuat keuangannya tak karuan. Makanan pun dia harus membeli. Ia tidak bisa masak menjadi alasan utamanya. Padahal jika belajar sesuatu itu akan menjadi bisa, tapi tidak buat Ita. Sama seperti kota-kota pada umumnya, tidak sulit menemukan penjual makanan berjejer di emperan. Mulai dari makanan tradisional sampai makanan Cina, semuanya lengkap beserta daftar harga yang terpampang megah. Melihat ketebalan saku Ita, mungkin pilihan akan jatuh di kios Bang Udin, penjual nasi goreng langganannya. Lebih tepatnya langganan tempat biasa dia ngutang. "Bang, utang Ita berapa sama minggu-minggu kemarin?" Tunggu tak, abang lihat catatan abang dulu ya." "Buset, ada catatannya juga ya?" "Maklum udah tua neng, jadi harus serba catat. Kalau gini kan jadi gampang, gak perlu nginget-nginget." "Kok bisa sih bang, gak inget juga gak apa-apa." "Ya gak apa-apa sih, asal non mau jadi bini abang yang kedua," ucapnya sambil tertawa. Ita langsung mati kutu, gak bisa menyerang balik. Sambil menunggu si penjual nasi goreng menyebutkan hutangnya, dia memperhatikan orang-orang yang sedang mampir di warungnya. Walau tidak begitu besar, tapi nasi goreng Bang Udin selalu tidak sepi pengunjung. Hari ini ada sepasang muda-mudi yang sepertinya pengantin baru. Lalu ada remaja sekolah cewek dengan kacamata lumayan tebal yang menyantap sepiring nasi goreng sambil membaca buku. Lalu bapak-bapak supir angkot dan beberapa lagi para PSK yang sedang menunggu langganannya. 50.000 tak? "Iya bang, nih Ita bayar semua, tapi hari ini mulai ngutang lagi ya." "Beres non cantik." Tak lama kemudian datang wanita cantik duduk di depan Ita. Rambutnya hitam, legam, terurai sampai ke pinggang.
Bibirnya dipoles merah dan mengkilat. Memakai kemeja kotak-kotak lengan panjang dipadukan dengan rok mini hitam. Nasi goreng 1 sama es teh tawar, Bang. Tunggu bentar ya, Non. Ada perasaan aneh yang menyelimuti Ita. Saat memandang wanita itu, ada sesuatu yang membuat dia takut. Dia tidak pernah merasakan ketakutan selain dikejar anjing. Tapi ini merasa ada 1000 anjing yang mengejarnya. Pesan nasi goreng juga ya, Mbak? Tanya wanita cantik itu sedikit mengagetkan Ita. Ita hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia sedikit malu lalu menundukkan kepala sambil mengepal-ngepalkan kedua tangannya. Bang Udin yang telah selesai membuatkan nasi goreng untuk Ita segera menyiapkan piring dan menyuguhkan tepat di depan mantan wartawati tersebut. Pelan-pelan ya, Neng, masih panas. Tahu, Bang, kayak anak kecil aja pakai dikasih tahu. Ya siapa tahu saking laparnya langsung comot aja. Setelah selesai dengan pesanan itu, Bang Udin lalu segera menyiapkan sepiring nasi goreng pesanan wanita cantik yang duduk di depan Ita. Aku duluan ya, Mbak. Iya, Mbak, silahkan, jawab wanita itu dengan lembut. Sesendok demi sesendok Ita makan pelan-pelan, tak ingin cepat habis, karena mungkin besok dia sudah tidak mampu membeli nasi goreng ini. Dompetnya yang kian hari kian menipis membuatnya harus ekstra hemat. Kebiasaannya jajan di jalan sepertinya untuk sementara harus dikurangi atau dihentikan untuk sementara. Timbul niat untuk belajar masak, walau itu sekedar nasi dan tempe goreng. Gak apa-apa, yang penting dia tidak mati kelaparan. Tiba-tiba nada dering HP berbunyi, bunyi yang semakin kencang saat wanita yang duduk di depannya mengeluarkan ponsel pintar dari tas kecil yang digenggamnya. Sebentar dia melihat layar yang kini menyala-nyala, lalu ditaruhnya di dekat kuping sambil berkata, "Halo?" Tak tahu persis apa yang sedang dibicarakan wanita itu. Sepertinya ada sesuatu yang gawat. Terlihat dari mimik mukanya yang tiba-tiba melotot, dahinya berkerut, serta bibirnya bergetar setiap kali menjawab obrolan via HP tersebut. Tak lama kemudian dia berdiri menghampiri Bang Udin dan memberikan uang sebelum pesanannya selesai dibuat. "Ini uangnya, Bang, nanti saya kesini lagi ya, ingin menemui teman saya dulu." Dengan terburu-buru dia memberikan uang lembar ke saku kemeja Bang Udin, lalu bergegas pergi. Iya, Neng." Masih sambil dengan HP di telinga kanannya, dia terburu-buru menyeberang jalan lalu lenyap di gang. Wanita karir kali, Bang, jadi buat makan saja nggak ada waktu. Untung apa nggak punya bini kayak dia. Kalau punya bini wanita karir, aduh, bisa-bisa buat pupuk berdua aja susah. Yang gak usah pupuk, Bang, melek terus saja ngikutin bini abang kemana-mana. Setelah matang, Bang Udin lalu mengambil kertas minyak dari laci sebelah atas gerobaknya. Lalu dituangkan pelan-pelan nasi yang sudah dibayar tadi ditinggal oleh pembelinya tadi. Dibungkusnya dengan rapi lalu diikat dengan karet gelang 2 kali belitan. Setelah selesai, pria yang sudah 10 tahun berjualan nasi goreng itu meraba sakunya. Lalu diambil uang yang diselipkan wanita cantik tadi. 100.000, ucap Bang Udin kaget. Kenapa, Bang? Uangnya kurang? Enggak, malah lebih nih. 1 jam, 2 jam, wanita itu tak kunjung kembali. Warung Bang Udin sudah sepi. Dagangannya sudah habis. Tidak ada lagi pelanggan yang makan di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Hanya dia dan Ita yang duduk kedinginan sambil sesekali menguap. Mata mereka sudah merah. Secangkir kopi tampaknya tak mampu membendung rasa kantuk yang menggelayuti 2 insan itu. Dia nggak kembali mungkin, Bang. Ini udah hampir subuh, pulang aja. Mungkin besok dia kesini lagi. Iya kayaknya. Mata abang sudah ngantuk banget nih. Udah terlanjur abang bungkus tadi. Neng makan saja biar gak mubazir. Tapi udah dingin. Rezeki emang gak kemana, tutur Ita. Memang sebenarnya perutnya masih lapar. Sepiring atau 2 piring masih muat kayaknya. Tanpa basa-basi dia langsung mengambil nasi yang sudah terbungkus itu, lalu dibawanya pulang. Bang Udin yang sudah ngantuk berat juga langsung menutup warung untuk segera menuju kediamannya yang tak jauh dari tempat dia berdagang.
Jalanan yang sudah amat sepi tak membuat Ita takut. Dia sudah terbiasa dengan tempat sepi dimanapun. Keahliannya bela diri sedikit membesarkan nyalinya, meski di jam-jam seperti itu. Di jalan menuju kos-kosan sudah tidak ada seorang pun yang lalu lalang. Kendaraan sudah sepi, hanya lampu-lampu jalanan saja yang masih terjaga. Lolongan anjing-anjing peliharaan para tetangga sesekali juga terdengar di kejauhan. Beberapa meter sebelum Ita sampai di kos, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Angin mulai bertiup sepoi-sepoi, lalu bertambah agak kencang. Perasaan takut ini sama seperti yang dirasakan saat dekat dengan wanita yang pesan nasi goreng tadi. Ditengoknya ke belakang, tapi tak ada satu makhluk pun di sana. Ke kiri pun sama. Apalagi ke kanan, hanya ada semak belukar serta sedikit suara jangkrik di sana. Lampu jalanan yang tadi menyala tiba-tiba mati lalu hidup lagi, begitu sampai beberapa kali. Seiring dengan itu tercium bau busuk seperti bangkai yang begitu menyiksa hidung. Jari telunjuk serta jempol Ita lalu memencet hidungnya untuk menghentikan bau yang mungkin dari bangkai. Sambil memencet hidung dan sebungkus nasi goreng masih digenggamnya, Ita melangkah maju. Namun baru selangkah dia menggerakkan kakinya, tiba-tiba semua organ tubuhnya tidak mampu digerakkan lagi. Kakinya seperti disemen, begitu pula tangan, kepala, dan lainnya. Matanya melotot, menatap jauh 100 meter di depan. Ada bayangan seorang wanita, berambut panjang serta berjalan menyusuri tembok, pelan-pelan, sedikit pincang. Dia menuju ke arahnya. Hanya bayangan hitam karena lampu-lampu yang hampir dilewatinya selalu mati. Semakin mendekat, semakin takut Ita dibuatnya. Semakin kencang pula denyut jantung Ita. Siapakah dia? Semakin lama semakin dekat. Kakinya yang tampak pincang dan sesekali diseret menimbulkan suara berisik yang semakin membuat bulu kuduk merinding. Seluruh wajah yang ditutupi rambut banyak menyumbang kengerian dan kemisteriusan sosok itu. Jarak Ita dengan bayangan wanita itu semakin dekat. Semakin parah pula aroma busuk yang menyerang indera penciuman itu secara membabi buta. Dipejamkan kedua bola matanya, berharap rasa kantuklah yang menyebabkan penglihatannya kacau. Berulang-ulang dia membuka lalu menutup matanya, tak kunjung merubah pandangannya kala itu. Saking sebelnya, dia memejamkan matanya sangat erat sampai menekan biji matanya. Saat dibuka, sosok yang belum tahu dari mana dan mau apa itu sudah tepat di depan wajah Ita. Tapi anehnya yang semula dari kejauhan berbau busuk sekarang malah menjadi wangi. Sama seperti bau parfum wanita yang nasi gorengnya belum sempat diambil tadi. Tubuh Ita sudah bisa digerakkan namun lemas. Persendiannya lentur seperti karet. Jika ada angin lebih kencang lagi, mungkin dia sudah ikut tersapu sampai ke tiang listrik. Sosok wanita berambut panjang itu kemudian menyibakkan rambutnya. Wajah yang luar biasa keriput nampak terlihat dan semakin jelas. Saat lampu-lampu yang tadi mati sekarang sudah menyala, seperti tidak terjadi apa-apa. Aneh, pakaian yang dikenakan sama persis seperti yang dikenakan mbak-mbak tadi. Pikir Ita yang detak jantungnya sudah semakin bisa terkontrol. Kemeja, rok, hanya tas saja yang tidak terlihat di apitnya. Hanya saja wajahnya yang sekarang nampak keriput. "Nenek, kenapa di sini?" Tanpa menjawab, wanita tua itu langsung mengarahkan jari telunjuknya yang keriput itu ke arah bungkusan yang digenggam Ita. "Nenek lapar, nenek mau ini." Perempuan itu hanya mengangguk dan langsung merebut bungkusan yang berisi nasi goreng tersebut. Secepat kilat dibukanya dan dilahapnya. Karena sudah terlalu dingin, tak kesulitan baginya untuk segera menghabiskannya. Nenek enggak apa-apa." Ita panik melihat si renta yang merebut nasi gorengnya itu terbatuk-batuk, lalu berjongkok ingin mengeluarkan semua nasi yang telah dilahapnya. Namun tak bisa, matanya merah, keringatnya mulai bercucuran.
Seluruh tubuhnya sedikit kejang. Saus tomat dan bawang, aku benci kedua hal itu. Suara rentanya terdengar masih lantang dan sesekali mengerang. Nenek alergi saus tomat dan bawang. Sebelum menjawab, nenek-nenek itu mencengkeram ujung kerah baju Ita, lalu dibisikkan ke telinganya sesuatu. Bawakan nenek nasi goreng tanpa saus tomat dan bawang besok. Jika tidak, kamu akan mengalami hal yang tak pernah kamu alami sebelumnya. Cah Ayu. Ita bingung mendengar bisikan dari mulut si tua itu. Agak aneh, bahkan sangat aneh. Apakah dia itu orang gila? Kenapa Ita harus mengantarkan nasi goreng itu untuknya? Si nenek bukan siapa-siapa dan bukan tanggung jawab Ita. Lagi pula siapa yang suruh? Asal serobot saja tanpa tanya dulu. Namanya nasi goreng ya umumnya pakai bawang dan saus tomat. Ita yang diam 1000 kata hanya menyaksikan nenek itu pergi sambil terseok-seok, lalu hilang di kegelapan. Sebentar dia menghela nafas lalu menuju ke kos. Gagal deh dapat nasi goreng gratis, padahal lumayan untuk ganjal perut sampai pagi nanti. Ya apa boleh buat, apes mungkin. Walau sedikit keras, namun kasur yang sudah lama menemani Ita bisa dijadikan tempat ternyaman di ujung hari. Apalagi dengan kedua mata yang ibarat lampu sudah 5 watt. Tak butuh waktu lama bagi Ita untuk langsung terhempas ke alam mimpi. Gambar buram sudah mulai nampak, dan beginilah saat bermimpi. Dalam mimpi Ita kembali ketemu dengan sosok tua renta tadi. Dan ternyata apa yang diocehkannya masih sama. Antarkan nasi goreng tanpa saus tomat dan bawang ke rumahku. Enak saja, rumah Anda saja aku nggak tahu di mana. Lagian apa urusanku? Kamu bertanggung jawab. Kamu mengambil barangku. Kamu harus ganti. Salah situ sendiri yang nggak diambil. Kalau mau minta ganti sama Bang Udin sono. Jangan ke aku. Aneh. Kamu yang minta aku melakukan ini. Memang orang peyot kayak Anda bisa apa? Bisa ini. Dia meludahi wajah Ita sekali lalu menghilang. Kejadian dalam mimpi itu membuat Ita terbangun. Kaget lalu mengucek-ngucek matanya. Terlihat jam masih pukul 8 pagi, lalu ia melanjutkan tidur. Ita tidak menyadari bahwa mimpi itu akan membuat beberapa hari ke depan dalam hidupnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Suara bising kendaraan sudah mulai terdengar. Klakson motor mobil serta sedikit teriakan dari kernet angkot membuat Ita terbangun dari tidurnya. Suara perut alarm tanda lapar sudah datang juga, sudah terdengar dari perutnya. Hanya beberapa teguk air mineral yang sekarang sudah habis sebagai ganjal isi perut sementara. Karena melihat tidak ada sebatang biskuit pun, akhirnya dia memutuskan untuk menuju ke kamar mandi. Diambilnya handuk bermotif wayang, lalu dikalungkan di leher. Sambil bersiul dia menuju ke kamar mandi. Sedikit aneh dalam pikirannya. Kenapa orang-orang biasanya jam segini masih ada saja yang bikin ribut? Memang benar, saat itu tak seorang pun yang tampak dalam penglihatan Ita. Diana dan yang lainnya seolah sudah didepak keluar dari kos. Walau semua penghuni kos bukan pengangguran seperti Ita, tapi tak pernah semua keluar sampai bebarengan begini. Biasanya masih ada barang seorang yang masih asik mondar-mandir keluar kamar walau sekedar mencari sinyal operator. Dilihatnya satu persatu kamar, semua dalam keadaan terkunci dari dalam. Penasaran dia mencoba mengetuk salah satu pintu, tapi tak ada jawaban. Pintu berikutnya dan berikutnya juga sama. Tak ada teriakan atau apapun sebagai pertanda ada kehidupan di balik kamar. Suara TV dan radio pun tidak ada. Ita berniat menanyakan kepada ibu kos, tapi ibu kos pun juga tidak ada saat Ita mencarinya di ruang tamu. Biasanya ibu kos suka banget merajut di ruang tamu jam segini dan tidak pernah absen. Kenapa sekarang tidak ada ya? Gumamnya. Dicarinya ke kamar mandi juga tidak ada. Akhirnya dia keluar kos menuju halaman dan ternyata sama saja. Sejauh mata memandang, tidak satupun sosok makhluk hidup yang didapati kecuali dirinya sendiri.
Mimpi, ini masih mimpi kan? Kata Ita mencoba memahami keadaan. Handuk yang dipelitkan Ita di leher tiba-tiba membelit kencang dengan sendirinya. Tulang leher gadis itu dicengkram ke segala arah. Kejadian itu sontak membuatnya terbatuk-batuk akibat oksigen tak mampu masuk dengan sempurna. Darah dari kepala ke bagian bawah serasa dipaksa berhenti. Akibatnya mata Ita berkunang-kunang, tubuhnya dihentakkan ke kanan dan ke kiri. Kedua tangannya berusaha melepaskan pelitan handuk yang kian mengencang, tapi nihil. Rasanya sudah mau patah. Pandangan gelap sudah dirasakan Ita. Detik-detik dia menyerah. Tiba-tiba pelitan handuk itu sedikit melonggar, namun berubah menjadi tarikan ke depan. Tubuh Ita digelandang menuju ke suatu arah, melewati ruang tamu dan sampai di dapur. Di sana handuk yang tadi hampir mematahkan leher Ita sudah tidak mencengkramnya lagi. Seketika Ita melemparkan ke lantai dan menendangnya sampai ke pojokan dekat dengan tempat sampah. Gila, apa-apaan tadi itu? Nafas yang sempat tak lancar tadi ditebasnya dengan beberapa kali nafas panjang, lalu diikuti nafas yang tersenggal-senggal. Ita memperhatikan sekeliling. Dia baru sadar jika sekarang dia berada di dapur. Tiba-tiba kompor gas menyala. Di atas kompor sudah ada wajan yang terisi minyak, menunggu panas. Di sampingnya sudah siap sepiring nasi putih, garam, dan kecap. Takut ada hal yang mengancam jiwanya, Ita buru-buru balik badan dan... Au! Ia kaget melihat sosok tua renta kemarin sudah ada di belakangnya dan hampir dia tabrak. Nasi goreng. Aku mau kamu mengantarkan nasi goreng untukku, tanpa bawang dan tanpa saus kecap. Makan di sini bisa kan? Masak sendiri aja. Aku nggak bisa masak. Tuh sudah ada nasi sama kecap. Wajan yang sedang bertengger di atas kompor melesat ke atas, disertai semburan api dari kompor. Suara semakin berisik saat wajan jatuh menghantam lantai. Ita yang kaget menutup telinganya sambil menoleh ke belakang. Saat dia kembali melihat ke depan, sosok itu kembali lenyap. Hanya tinggal suara saja yang terdengar. Antarkan nasi goreng itu ke rumahku. Kejadian di dapur itu tak membuat Ita lantas mengiyakan permintaan si misterius tersebut. Dia menganggap itu adalah halusinasi, dampak dari PHK-nya dia dari kantor. Beberapa detik kemudian dia menghampiri keran yang biasa digunakan mengisi bak buat mencuci ibu kos, lalu diputar keran yang terbuat dari plastik. Saat air mulai turun dan ditampungnya dengan kedua telapak tangan kurusnya. Sedang apa kau di sini? Suara ibu kos sontak membuat bau Ita terangkat ke atas. Dia kaget sampai air yang sempat berada di telapak tangannya jatuh ke bawah. Aduh ibu, bikin kaget saja. Lagian tadi tidak ada satu orang pun di kos-kosan. Ada, anak-anak juga belum berangkat kerja semuanya. Memang keran yang aku siapkan tidak keluar air. Masa sih? Tadi saya berputar-putar sampai ke depan rumah tidak ada satu manusia pun, Bu. Sumpah deh, Bu. Ngelindur. Orang ibu tadi ngeracut di ruang tamu. Ya sudah, ambil air di luar sana. Ibu mau nyuci. Ita menggaruk-garuk kepala. Setelah mengambil handuk yang tadi dilemparkannya, dia kembali menuju kamar mandi. Benar kata ibu kos, tetangga kosnya masih ada beberapa yang masih di kos. Suara ribut dari dalam kos, baik itu suara bercakap-cakap via telepon atau suara musik dari acara televisi. Mungkin tadi benar-benar halusinasiku. Apa aku perlu ke dokter ya? Tapi nggak ada uang, nggak jadi deh. Kamar mandi yang masih tidak ada isinya membuat Ita tak perlu lagi berdiri menunggu antrian. Langsung saja dia masuk, mengunci pintu, membuka baju dan mengguyurkan segayung air penuh ke kepalanya pertama kali. Dibasahi rambutnya yang panjang itu lalu tubuhnya. Sabun mandi yang sudah tak seberapa wangi dibalurkan ke bagian tubuh kuning langsatnya, lalu ke wajahnya sambil memejamkan mata agar tidak perih. Di saat matanya tertutup, tiba-tiba muncul kembali dalam otaknya
Penggalan mimpi di mana si nenek rentah itu meludahinya. Gila, kata Ita menggelengkan kepala, berharap bayangan tak menyenangkan itu tak kembali di tempurung kepalanya. Lalu kembali diguyurkan beberapa gayung air dari ujung kepala yang kemudian jatuh melewati tubuhnya. Handuk yang tadi sempat membahayakan nyawanya, terutama lehernya, diraihnya lalu diusapkan untuk mengeringkan butiran-butiran air di permukaan tubuh Ita. Kedua kaki, lengan, punggung, dan yang terakhir adalah wajahnya. Digosokkan kain itu beberapa kali. Setiap digosok ada sedikit rasa gatal yang tiba-tiba terasa. Digaruknya dengan tangan, tapi tak kunjung hilang. Diusap-usap lagi juga tak mau hilang. Rasanya ada ulat bulu yang hinggap di pipinya. Kembali diguyurkan beberapa gayung air, lalu dikeringkan dengan handuk. Sama saja, semakin gatal dan semakin gatal. Digaruknya terus-menerus tanpa ampun. Bukannya hilang, tapi kulitnya malah memerah. Dan seperti ada goresan luka tipis akibat kukunya yang terlalu kuat ditekankan ke wajahnya. Tidak tahan, Ita langsung buru-buru ke kamar, mengambil salep kulit dan membalurkan ke wajahnya. Sambil menahan sedikit perih, dia terus mengusap-usap salep seharga 15.000 ke semua wajahnya, karena memang semua wajahnya menderita gatal saat itu. 5 menit kemudian sudah tidak terasa lagi gatal itu. Wajah terasa hangat. Bau apa ini? Ita mengendus-endus hidungnya ke segala arah, mencari sumber bau yang tiba-tiba menyengat hidungnya. Bau yang sama seperti saat pertama kali bertemu dengan sosok nenek itu. Sekarang kembali diciumnya, tapi di mana asalnya, dia tidak mampu menemukan arah bau itu. Dia bangkit dari duduknya, mencari ke lemari, serta sampah plastik yang ditampungnya dalam kardus di pojokan kamarnya. Tapi di sana juga tidak ada hal yang bikin bau. Tak tahan dia menuju keluar, siapa tahu asal muasal kebusukan itu berada di kamar sebelah. Kamar Diana adalah kamar paling dekat, tapi si empunya sudah berangkat kerja. Diarahkan penciumannya ke lubang pintu. Beberapa kali endusan membuatnya yakin tidak berasal dari kamar ini. Selanjutnya kamar Miranda. Sebelum dia mendekatkan hidung ke pintu janda karaoke sang pemilik kamar, tiba-tiba membuka pintu. Ngapain? Ih, bau apa ini? Kata Miranda yang rupanya juga mencium bau yang sama. Iya, aku juga mencium bau yang sama. Ini lagi mencari arah sumbernya. Miranda sebentar mengamati Ita dengan mata memicing seperti kucing, sedang tangannya masih menggenggam kenop pintu. Ita yang masih mencari sumber bau menggerakkan kepalanya ke sana kemari, seperti antena yang mencari sinyal. Non, kamu udah mandi belum hari ini? Atau mungkin beberapa hari ini? Kayaknya bau itu berasal dari kamu deh, kata Miranda yang kini sambil menutup hidungnya. Ita yang gampang tersinggung berkacak pinggang. Dengan suara agak lantang dia menyanggah. Enak aja. Walau aku gak suka dandan, tapi aku paling rajin yang namanya mandi. Ini aja rambutku belum kering. Lalu wajahmu kenapa? Kusem begitu, seperti gak pernah mandi puluhan tahun. Coba kamu tanya anak-anak lain, suruh nyium bau badan kamu, kata Miranda sambil menutup pintu. Mata kamu aja yang perlu ditambal kacamata. Orang baru mandi, dibilang gak mandi. Ita ngedumel sendiri. Dengan kesal dan sudah tak menghiraukan bau busuk tadi, dia kembali ke kamar, mengunci pintu, menyalakan radio, dan mencari sisir untuk merapikan rambutnya yang sudah mulai kering. Saat sudah didapat sisir kecil berwarna kuning di dalam tas kecil yang biasa dipakainya, dia lalu mendekati cermin. Astaga, kenapa dengan mukaku? Ita heran karena pada saat bercermin, bayangan wajahnya tampak benar-benar kusam, merah, serta terlihat bintik-bintik coklat yang samar-samar hampir menutupi semua bagian wajahnya. Dipegangnya lalu dicoba dicium, dan benar, bau busuk itu berasal dari wajahnya sendiri. Pantas Miranda bilang aku tidak pernah mandi. Dengan wajah seperti ini memang seperti orang yang tak pernah dijamah air beribu-ribu tahun. Rasa gatal yang tadi sempat hilang kini muncul lagi.
Seluruh wajahnya yang telah memerah kini semakin merah akibat karukan demi karukan yang dilakukan Ita. Tak peduli perih juga mulai terasa. Kuku-kukunya yang lumayan panjang tetap digesekkan ke kulit mukanya. Aduh, ada apa sih dengan wajahku? Salep yang tadi bisa menghilangkan rasa gatal kembali dioleskan. 1-2 kali oles tak mempan. Akhirnya Ita mengoleskan sampai habis tak tersisa. Tapi tidak seperti waktu pertama. Kali ini rasa gatal itu tak meredah, malah tambah panas. Kini wajah mulusnya menjadi menyeramkan, tak karuan. Nasi goreng. Ita terperanjat mundur 1 langkah dari depan cermin. Bayangannya di cermin berubah menjadi sosok yang kini kerap dijumpainya. Sebenarnya apa maumu, Nek? Apa ini juga ulahmu? Ita bertanya, marah. Sudah aku katakan, aku minta nasi goreng. Antarkan padaku hari ini. Si nenek ngotot tak mau kalah. Setelah mengatakan itu, bayangan Ita lenyap. Lenyap pula rasa gatal pada wajah Ita, namun tetap meninggalkan aroma tidak sedap. Kenapa aku ditimpa sial bertubi-tubi? Jika mengantarkan nasi goreng mampu membuat dia bebas dari hal yang tak masuk akal ini, maka ia akan melakukannya. Tapi di mana mencarinya? Sedangkan setiap kali muncul selalu minta nasi goreng, tanpa menyebutkan di mana harus diantar. Malam itu saat semua penghuni kos sudah tidak hilir mudik, mondar-mandir, Ita bersembunyi-sembunyi keluar kamar sambil mengenakan kerudung hitam yang menutupi kepala dan sebagian wajahnya. Dengan begitu aroma busuk juga tak begitu kuat menyebar. Dengan mengenakan jaket coklat serta celana jeans hitam, dia menuju jalan raya. Sesekali dia menengok ke beberapa arah. Takut keadaannya diketahui oleh seseorang. Dia tak mau ada yang mencium aroma busuk dari wajahnya. Karena belum begitu larut, masih banyak juga kendaraan yang lalu lalang. Tapi tak mempedulikan Ita, toh aromanya juga tersamarkan dengan polusi udara saat itu. Sepinya pejalan kaki sedikit mempermudah gadis naas itu untuk menuju suatu tempat. Dipacu kedua kakinya sampai kaleng sampah yang menghalangi jalannya pun melesat jauh terkena senggolan langkahnya. Bang, nasi goreng 1 tanpa saus tomat dan bawang ya, cepet, kata Ita pada Bang Udin yang sebenarnya hendak menggoda Ita seperti biasa. Loh, gak biasanya, Neng? Buat siapa? Buat saudara, Bang. Bang Udin yang sedikit heran dengan penampilan Ita yang tidak biasa, bengong. Cepetan, Bang. Iya. Oh iya, Bang, wanita kemarin yang nasi gorengnya ketinggalan kesini lagi enggak? Oh itu, iya, Abang lupa. Dia tadi kesini dan ngasih alamat ini. Katanya kalau ada yang tanya alamatnya suruh ngasih. Jawab Bang Udin sambil menyiapkan pesanan Ita. Sini Bang, Ita minta, kata Ita yang masih menutup sebagian wajahnya. Bang Udin yang sempat mencium aroma busuk itu tak berani bertanya, karena dia menyadari bau itu berasal dari Ita. Dia tersenyum sambil memberikan secari kertas yang bertuliskan suatu alamat pada Ita. Setelah pesanannya siap, Ita langsung membayar dengan uang pas, lalu kembali berjalan ke arah utara. Sesekali dia mengamati kertas yang bertuliskan alamat tersebut, lalu sedikit berlari. Tampaknya dia tahu arah mana yang harus dia ambil. Tanpa kesulitan, Ita dengan bau busuk di wajahnya menyusuri gang-gang sempit, lalu tembus ke suatu jalan. Dengan minimnya penerangan, jarak yang kini dia tempuh semakin membuat dia jauh meninggalkan pemukiman padat. Hanya ada beberapa rumah yang terlihat, namun tak ada satupun pintu yang terbuka. Perjalanannya terhenti saat dia berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Dindingnya terbuat dari papan-papan kayu yang dicat biru, namun sudah memudar. Jendela yang berada di depan di samping pintu keadaannya juga sama, berwarna biru dan sudah memudar. Pintu tiba-tiba terbuka. Wanita muda yang kemarin dijumpai Ita melongok lalu tersenyum ke arah Ita. Kenapa baru diantar sekarang? Tanya dia. Ita yang heran kenapa wanita itu berkata demikian, langsung masuk sambil menyerahkan sebungkus nasi goreng kepadanya. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu tentang peristiwa aneh yang aku alami hari ini. Yang jelas,
ini aku diminta mengantarkan ini. Dan selesai. Sekarang katakan kepada wanita tua gila itu, jangan ganggu aku lagi. Kata Ita terburu-buru. Ayo masuk dulu, pinta si wanita. Untuk apa? Aku sudah penuhi permintaannya. Namaku Rani, ayo masuk. Apakah kamu berniat pulang dengan wajah seperti itu? Katanya sambil meraih tangan Ita, lalu digelandang masuk. Dengan tanpa perlawanan, Ita mau saja menuruti ajakan Rani masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang spesial dari rumah itu. Meja kursi coklat hitam dari rotan. Lemari kaca yang di dalamnya berisi patung-patung yang entah apa bentuknya. Serta guci-guci yang tertata rapi mengisi ruangan tersebut. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Jawab Ita pendek. Matanya masih mengamati sekitar. Perasaan takut kembali muncul. Wajahnya masih berusaha ditutupi dengan kerudung hitamnya. Rani masuk ke suatu kamar lalu dikuncinya dari dalam. Sebentar dia sudah kembali dengan mangkok perak berisi aneka bunga. Aromanya sudah tercium sebelum Rani duduk tepat di depan Ita. Bukalah kerudungmu. Ita menuruti kata-kata Rani. Dilepaskan kerudung pemberian ibunya saat masih di kampung dulu. Perlahan dia menaruhnya di atas meja. Sambil menatap Rani, jantungnya semakin kencang. Dalam hati dia bertanya, apakah yang ingin dia lakukan? Tutup matamu, pinta Rani. Setelah Ita menutup matanya, Rani komat kamit merapal mantra. Matanya melotot pada mangkok yang dibawanya. Kedua tangannya yang sedang memegang mangkok bergetar pelan. Setelah itu dia meneguk air yang berisi bunga itu, lalu disemburkan ke arah Ita. Spontan Ita kaget dan membuka matanya. Saat membuka, tiba-tiba wajahnya terasa panas. Panas, panas, aduh panas. Pakai air ini dan cuci mukamu. Tanpa babibu lagi, Ita langsung menuruti anjuran Rani. Berulang kali dia mengusap mukanya dengan air wangi tersebut, dingin dan menyegarkan. Semua rasa panas itu tiba-tiba lenyap dan sekarang tersisa rasa yang begitu menyenangkan. Bau busuk yang sejak tadi tercium sudah hilang, malah berubah menjadi wangi bak bunga yang baru mekar. Dipegangnya berulang-ulang wajah Ita, sudah halus seperti sedia kala, bahkan kini lebih halus dari sebelum-sebelumnya. Bagaimana? Ya sudah sembuh, malah lebih bagus dari mukaku yang sebelumnya. Jawab Ita masih sambil memegang dan mengelus wajahnya sendiri. Kamu bisa mendapatkan wajah itu setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, bahkan seumur hidupmu. Ita sedikit tertegun lalu memandang heran pada Rani. Kata-kata terakhirnya sedikit terasa aneh. Bagaimana mungkin seumur hidup dia bisa memiliki wajah secantik itu? Umumnya semua manusia akan menua, keriput lalu mati. Jangan heran, bukankah sejak pertemuan kita pertama kamu sudah mengalami hal-hal yang aneh? Tapi mana mungkin aku bisa mendapatkan kemudahan itu sepanjang hidupku. Aku bisa. Kenapa kamu tidak? Coba tebak berapa usiaku. Rani mengajukan pertanyaan sambil bangkit dari tempat duduknya, lalu berdiri berputar, memamerkan tubuh semampainya dan sebentar mengibaskan rambut hitamnya. Sementara itu Ita sibuk mengamati Rani dari ujung kepala sampai ujung kuku. Dahinya berkerut, sedikit susah untuk menebak secara pasti umurnya. 26 tahun atau lebih sedikit? Tidak, 23 ya. Jawab Ita ragu. Percaya atau tidak, aku sudah berumur 200 tahun. Tidak mungkin. Ita ikut bangkit lalu menggelengkan kepala. Kembali dia mengamati wajah Rani yang masih tampak seperti wanita 26 tahunan itu. Wanita tua yang kau lihat itu adalah aku. Itulah wujudku yang sebenarnya. Tua renta dan peot, berusia 2 abad. Tapi lihatlah sekarang, aku muda, cantik dan bugar. Tidakkah kamu ingin memiliki wujud muda selamanya? Tunggu. Jadi wanita tua itu benar-benar Anda? Lalu bisa jelaskan kenapa bisa muncul secara tiba-tiba? Lalu jika Anda muda seumur hidup,
kenapa saat itu wajah Anda? Ya, aku memang wanita tua itu. Dan aku memang masih bisa kembali ke wujud asliku sewaktu-waktu. Mengenai kemunculanku secara tiba-tiba, mungkin logikamu tak akan sanggup untuk menerimanya. Yang penting aku menawarkan keistimewaan kepadamu. Sebagai upah, kamu mengantarkan nasi goreng ini untukku. Kata Rani sambil melahap nasi goreng yang dimintanya sejak kemarin. Kita kembali duduk. Dia berusaha mencari sisi ilmiah untuk menjelaskan kejadian tersebut. Tapi tidak sanggup, otaknya seakan dibatasi oleh sesuatu. Kenyataannya wanita yang sedang duduk di depannya berusia 2 abad. Namun masih tampak muda, seakan sulit untuk diterima akal sehatnya. Mau kemana kamu? Tanya Rani saat melihat Ita hendak berlalu pergi. Aku sudah mengantar nasi goreng pesanan Anda. Walau aku tidak tahu kenapa aku yang Anda suruh. Jadi sekarang aku tidak memiliki urusan lagi di sini. Mengenai tawaran kemudahan seumur hidup, itu sama sekali tidak membuat saya tertarik. Jadi terima kasih, saya mau permisi. Jawab Ita tanpa memandang Rani dan terus maju menuju pintu depan. Kamu tidak boleh pergi. Tiba-tiba Rani sudah menghadang tepat di antara pintu. Dan Ita berdiri. Dia sedikit memicingkan mata lalu tersenyum. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Kata Ita, dia kaget dengan kemunculan Rani yang tiba-tiba di depannya. Belum semua. Aku masih belum memberikan imbalan padamu. Rani berjalan mendekati Ita, lalu didekatkan wajahnya ke pipi Ita sambil mengamati dia dari dekat. Maaf, aku tidak berniat. Aku ikhlas mengantarkan nasi goreng itu sukarela. Tak usah memberikan apa-apa. Kedua kakinya mundur pelan-pelan, menjauhi sosok Rani yang muncul, menyebarkan hawa menakutkan itu. Aku memaksamu untuk menerima imbalan yang aku berikan. Lanjut Rani terus memaksa. Tidak, aku juga memaksa menolak hadiah yang ingin kau berikan padaku. Tidak ada yang bisa memaksaku, Nona cantik. Mau tidak mau menerimanya. Rani berteriak kencang di depan Ita. Angin kencang yang entah dari mana tiba-tiba bertiup mendorongnya sampai jauh ke belakang, menabrak 3 pintu lalu mendarat di sebuah ranjang. Ita terbatuk-batuk, sepertinya dia menghirup debu. Tubuhnya yang terpelanting jauh sedikit nyeri. Dibuka matanya. Dia sekarang sudah berada di sebuah ranjang yang kira-kira sudah berusia sama dengan usia Rani sebenarnya. Rangka ranjang itu terbuat dari besi. Di atasnya terdapat langit-langit yang disokong oleh besi bundar berdiameter 3 cm di keempat sisinya. Ranjang tersebut juga memiliki kelambu berwarna hitam legam terurai sampai ke lantai. Dasar bodoh, mau dikasih enak malah menolak. Ini sudah takdirmu, kau tidak bisa mengelak. Terimalah sekarang. Teriak Rani yang sudah kembali muncul di depan Ita. Dasar wanita gila, aku tidak mau. Ita berusaha menolak, tapi angin kencang tiba-tiba kembali bertiup. Ita tak mampu turun dari ranjang itu. Suara seram tiba-tiba terdengar dari atap rumah. Angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti. Wujud Rani tiba-tiba menua. Sepertinya dia akan kembali ke wujud asli sebagai wanita berusia 200 tahun. Telinganya ditutupi telapak tangan, berusaha menghalangi suara erangan yang teramat keras, merusak pendengarannya. Ita yang juga mendengar suara tersebut juga melakukan hal yang sama. Ditutupi telinganya dengan telapak tangan, namun sepertinya masih terdengar jelas. Ampun, ampun Nyai, kata Rani yang kini telah menjadi wanita renta berbau busuk. Tangannya beradu menyembah sesuatu yang tak tampak wujudnya dan berada di mana. Tiba-tiba bayangan Rani yang terpantul di lantai keramik bergerak ke permukaan semakin tinggi dan membentuk sesuatu yang lain. Bayangan itu dalam beberapa detik sudah berdiri di depan si tua renta Rani dan mencengkram lehernya. Rani menjerit yang lehernya sudah hampir patah. Tubuhnya terdorong sampai ke tembok, mulutnya mengatakan sesuatu, tapi tak mengeluarkan suara sedikit pun.
Tanpa menghiraukan kesakitan korbannya, bayangan hitam tersebut terus saja mencekik Rani, lalu membantingnya ke meja. "Ampun Nyai, ampuni aku. Sebentar lagi akan selesai." Dia mengerang kesakitan, dari hidung dan mulutnya menetes darah segar. Ita yang ketakutan menutup matanya dengan bantal. Tubuhnya kaku sehingga sulit untuk digerakkan. "Kamu mencoba mempermainkanku," kata sosok baru itu. "Tidak Nyai, mana mungkin hamba berani melakukan hal tersebut. Hamba sudah mencarikan seseorang buat pengganti hamba." "Orang seperti apa yang kau letakkan di ranjang peristirahatanku, Rani? Dia sedang haid. Kamu mencoba membunuhku dengan darahnya. Itu kan maksudmu?" kata bayangan misterius itu. Rani tertegun, dia lupa menanyakan pada Ita apakah dia sedang haid atau tidak. Kepala reotnya ditolehkan ke arah Ita yang masih dalam keadaan ketakutan hebat. "Ampun Nyai, hamba tidak mengetahui hal tersebut. Ampuni hamba, berikan hamba satu kesempatan terakhir lagi." Ita yang sedikit mendengar percakapan mereka hampir lupa bahwa hari ini dia haid. Mengingat jadwal tamu bulanannya sering datang tak teratur, maka dia sering lupa akan hal tersebut. "Baik, aku akan bersabar sampai perempuan itu selesai haid. Nyawamu juga tergantung padanya, Rani." Sosok hitam bermata satu sebesar bola tenis dengan rambut gimbal sampai mata kaki. Dengan pawakan kurus serta urat-urat tubuhnya keluar. Di 10 jarinya terlihat kuku panjang yang hitam pula. Di kedua pergelangan tangannya melingkar gelang berwarna emas serta terdapat lonceng kecil yang selalu gemerincing saat dia bergerak. Mulutnya yang penuh dengan taring selalu mengeluarkan air liur. Setelah dia memperingatkan Rani, dia langsung kembali menyusup ke dalam bayangan di bawah kaki Rani. Perlahan wujud muda berangsur-angsur tampak kembali pada tubuhnya. "Apa maksudmu sebenarnya? Hah?" tanya Ita. "Tidak ada maksud. Kamu tidak perlu tahu. Yang jelas kamu akan menggantikanku menjaga rumah ini dan ranjang tua itu." "Tidak sudi, dasar iblis. Mati saja kamu," teriak Ita sambil melemparkan bantal ke arah Rani. "Percuma, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Kamu akan tinggal di sini selama-lamanya dan menjadi abdi Nyai Kantil Ireng, sosok yang tadi kamu jumpai." "Biadab, aku tidak sudi. Tolong!" "Percuma, tidak ada yang mampu mendengar suaramu." Ita digelandang ke sebuah ruangan di depan ranjang tua itu. Mulutnya dilakban, kaki dan tangannya diikat dengan tali lalu dikunci dari luar. Tenaganya seakan tidak sanggup untuk melawan keganasan Rani. Dia hanya bisa mengeliat seperti cacing yang hendak diinjak. Suara tikus yang berlarian di atap membuat Ita terbangun. Masih dalam keadaan terikat, dia berusaha mengamati sekitar. Bau apek, lembab, serta berdebu, itulah keadaan ruangan yang ditempati Ita saat ini. Ada secercah sinar yang masuk melewati celah jendela kayu yang sudah diperkuat dengan teralis besi. Tidak ada sedikit pun barang yang teronggok di sana sebagai alat untuk membantu memutuskan talinya. Penyesalan mengapa dia kesini tadi malam selalu dia pikirkan. Lebih baik dia berbau busuk dan berwajah jelek daripada dia menjadi abdi setan macam itu. Nasi telah menjadi bubur, pasrah saja. Mungkin sudah tidak ada yang bisa dilakukannya saat ini. Berdoa pun sepertinya tidak manjur. Mengingat selama dia di Surabaya, Ita tak pernah sedikit pun yang namanya beribadah. "Aku janji ya Allah, jika aku bisa keluar dengan selamat, aku akan lebih dekat denganmu Allah." Kondisi Ita yang tangannya terikat ke belakang membuatnya susah bergerak. Akhirnya dia berusaha memindahkan posisi tangannya sedemikian rupa, menarik kedua lengannya melewati pinggul lalu kakinya, sehingga sekarang posisi tangannya jadi di depan. Tiba-tiba Ita tersenyum. Dia memiliki sebuah ide. "Untung aku sempat membeli benda ini. Aku kira tak bermanfaat, tapi semoga ini bisa membantuku untuk keluar dari sini."
kata Ita sambil memperhatikan sebuah arloji yang melingkar di tangan kirinya. Arloji itu ternyata bukan sembarangan arloji, namun handphone yang didesain untuk dipakai di pergelangan tangan. Memang agak susah mengoperasikannya karena ukuran yang sedikit kecil. Oleh sebab itu, Ita jarang menggunakannya dan memilih menggunakan HP jadul di tasnya yang mungkin sekarang disembunyikan Rani. Susah payah Ita berusaha sedikit melonggarkan ikatan yang membelit pergelangan tangannya. Diputar-putar, ditarik sambil digigit sebisanya. Akhirnya longgar juga. Suara pintu dibuka. "Ini makan. Aku tidak mau kamu mati sebelum hari pergantian kita," kata Rani sambil memberikan sepiring makanan dengan ayam goreng sebagai lauknya dan segelas jus jeruk. "Aku tidak mau makan, biarkan aku mati kelaparan." "Jangan bikin aku marah. Mau aku menyuapimu dengan kasar? Sebenarnya tidak memberimu makanan juga tidak apa-apa. Tapi mengingat aku masih punya rasa belas kasihan, walau sedikit, aku mau mengantarkan makanan ini untukmu." Ita membisu dan memalingkan muka. Dia menyembunyikan bahwa sebenarnya dia juga benar-benar lapar dan ingin segera melahap makanan yang sudah terhidang di depannya itu. "Sebenarnya apa tujuanmu melakukan ini kepadaku?" tanya Ita. "Sederhana, aku ingin bebas. Aku ingin bebas dari kutukan ini." "Maksudmu?" 200 tahun yang lalu, aku adalah seorang sinden. Bekerja dari kampung ke kampung untuk sesuap nasi. Tapi akhirnya aku jenuh dan capek. Aku menikah dengan saudagar kaya raya dan berhasil. Karena kecantikanku yang sempurna waktu itu membuat seorang kaya raya jatuh hati padaku. Kami menikah dan bahagia, dan aku berhenti jadi sinden. Aku kira semua akan indah. Tapi seiring berjalannya waktu, umurku bertambah, kecantikanku pun memudar, dan suamiku berpaling pada wanita lain. Aku tidak terima. Aku ingin tetap cantik supaya suamiku tidak tergoda dengan wanita lain. "Lalu kamu membuat perjanjian dengan setan itu kan?" "Tutup mulutmu. Jika Nyi Kantil mendengarnya, kamu bisa dicapiknya hingga menjadi potongan kecil-kecil." Dia membantuku mendapatkan kemudahan dan kecantikan abadi sampai sekarang ini. "Abadi? Tapi pastinya ada syarat yang kamu sudah tak sanggup menemukannya kan?" "Aku harus mengambil kecantikan dan kemudahan dari gadis perawan setiap 2 minggu sekali." "Apakah aku juga termasuk?" "Tolol, aku tidak ingin mengambil kecantikanmu. Tapi aku ingin kamu menggantikanku untuk meneruskan perjanjian dengan Nyi Kantil Ireng. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Tanpa suamiku, hidupku terasa hampa. Aku sudah tidak bisa mencintai orang lain semenjak kepergiannya." "Kenapa aku yang kau pilih, bukan gadis lain?" "Aku membutuhkan perawan yang dalam 15 hari berturut-turut tubuhnya tersinari cahaya bulan setiap malam. Dan aku melihat energi itu dalam tubuhmu." Sebelum dipecat, Ita memang sering keluar malam. 1 bulan ini dia mengejar narasumber sampai larut malam. Dan benar kata Rani, saat itu pas bulan purnama. "Lalu jika aku menjadi penggantimu, apakah aku juga harus memberikan tumbal kepadanya?" "Iya, itu suatu kewajiban. Kamu tinggal membawa tubuh perawan yang sedang tidak haid tentunya. Suruh dia tidur di atas ranjang dan biarkan Nyi Kantil melakukan sisanya. Sebagai imbalannya, wajahmu akan cantik mempesona, tak tertandingi selamanya." Rani tertawa terbahak-bahak. "Apakah ada pantangannya? Yang kau tahu selain wanita haid?" "Kamu dilarang makan bawang, tomat, itu saja. Karena itu dibenci oleh beliau." Wajahku seperti terbakar rasanya saat menyentuh 2 benda itu, apalagi memakannya. "Apakah aku bisa kaya?" "Kau ingin kaya? Itu gampang. Kekayaan akan datang sendiri jika kamu inginkan. Semua permintaanmu akan dikabulkan oleh Nyi Kantil Ireng." "Itu yang aku ingin dengar. Aku ingin kaya, capek dengan hidup miskin terus." "Baguslah jika kamu mengerti, berarti kamu setuju menjadi penerusku. Tapi tunggu,
bagaimana nasib gadis yang kamu hisap remajanya itu? Apa dia langsung mati? Atau apakah tidak menimbulkan kecurigaan warga, bahkan polisi? Tidak secepat itu prosesnya. Setiap gadis yang masih perawan, yang menjadi korban, tidak langsung mendapatkan efek. Awalnya dia akan berubah menjadi cantik yang amat luar biasa, mengalahkan bidadari. Tapi 2 minggu kemudian, saat dia melihat kaca, dia akan melihat sosok yang amat mengerikan. Sampai akhirnya putus asa dan bunuh diri. Sederhana kan? Kamu nanti harus pintar-pintar. Ambil korban yang jauh sekali supaya tidak menimbulkan curiga. Baiklah, aku setuju dengan perjanjian itu. Aku bersedia. Melihat sorot matamu, terlihat kamu begitu antusias. Aku percaya padamu. Silahkan makan dulu, lalu ganti pakaianmu. Aku akan memindahkanmu ke kamar tamu. Ita sudah beberapa hari berada di rumah Rani. Saat menunggu masa haid selesai, dia juga menyaksikan beberapa wanita muda datang untuk diubah menjadi cantik oleh tangan Rani. Rupanya Rani membuka iklan di koran dan majalah sebagai penyedia pijat kecantikan. Pintar juga wanita tua itu mencari mangsa. Lingkungan yang hampir tidak mempunyai tetangga membuat Rani leluasa dalam menjalankan usahanya. Entah sudah berapa lama ini berlangsung, dan sekarang mungkin dirinya yang segera meneruskan kegilaan wanita itu. Ya, wajar saja, hidup 200 tahun dengan tekanan, harus mencari korban membuat siapa saja bosan. Sedang apa kamu, Ita? Tanya Rani yang melihat Ita di beranda depan sambil ngotak-ngatik jam tangannya. Rupanya dia belum menyadari bahwa jam yang dipakai Ita adalah sebuah ponsel. Sedang menghirup udara segar, Tante. Bosan juga di dalam, tidak ada hiburan. Ya, Tante juga sering mengalami apa yang kamu rasakan. Jika perjanjian ini sudah kamu dapatkan, kamu boleh keluar sesukamu, tapi tidak sekarang. Ya, aku tahu. Lagian keluar juga percuma. Untuk saat ini, aku tak punya uang. Sedangkan di luar sana banyak barang-barang yang ingin aku beli. Sabar, Cah Ayu. Kamu akan mendapatkan kekayaan dan kecantikan dalam waktu yang sama. Tunggu sampai masa haid kamu selesai. Ita tersenyum sambil memandang wajah Rani. Tante mau keluar sebentar, mau belanja, mau nitip dibawakan sesuatu. Ya Tante, tolong belikan pembalut lagi. Pembalut yang Tante berikan sudah habis. Itu saja. Kamu buang di mana yang sudah kamu pakai? Tante tidak lihat di tempat sampah. Barang seperti itu sudah aku buang jauh ke sungai. Gak enak kalau dibuang di tempat sampah di dalam rumah. Ya sudah, Tante pergi dulu. Tolong jaga rumah. Jika ada pasien suruh tunggu. Iya Tante. Setelah mengambil dompet, Rani keluar sambil membawa payung. Dia berjalan kaki menuju tempat biasa dia belanja. Saat dia sudah tidak terlihat lagi, muncul wanita muda berjalan tergesa-gesa ke arah rumah yang sekarang dijaga Ita. Dia membawa tas plastik, memandang Ita dengan sedikit kesal dari kejauhan. Akhirnya datang juga. Wanita itu adalah Diana rupanya. Ita sejak kemarin mengirim SMS kepadanya dan memberitahukan di mana dia sekarang dan apa yang harus dia lakukan saat kemarin. Aku tidak tahu, omong kosongmu ya Non. Ini barang-barang yang kamu minta. Sekarang tolong hapus foto aku yang ciuman dengan si Ilham. Jika Roy sampai tahu bisa mampus aku. Iya akan aku hapus, tenang aja. Sekarang kamu minggat sana segera dari tempat ini sebelum kamu dalam bahaya. Emang siapa yang pengen lama-lama di tempat kayak gini? Aku udah mau pergi sebelum kamu suruh. Dasar wartawan kurang berita. Rani yang sudah selesai membeli barang yang dibutuhkannya berdiri di kasir mengambil uang 50 ribuan dan hendak diserahkan kepada kasir. Namun tiba-tiba asap keluar dari ujung kepalanya. Tangannya pun mengeluarkan asap. Menyusul mulut, telinga, hidung mengeluarkan asap yang sama. Panas! Panas! Rani berteriak. Seluruh karyawan minimarket serta pengunjung seketika kaget dan ikut histeris. Lalu berkumpul berusaha memberikan bantuan. Salah satu pramuniaga berinisiatif menyemprotkan alat pemadam kebakaran.
Semua orang yang berkumpul berteriak serentak, lalu berhamburan saat melihat Rani yang berubah menjadi nenek amat keriput dan menyeramkan. "Apa yang kamu lakukan, Ita? Keparat kamu!" Rani lari tergopoh-gopoh menuju rumah tanpa membawa belanjaannya. Ternyata Ita bersandiwara. Dia berpura-pura menyetujui permintaan Rani, padahal dia merencanakan sesuatu. Percakapannya dengan Rani tempo hari berhasil direkam dalam ponselnya. Dia juga meminta Diana untuk membawa pisau, bawang putih, dan tomat. Lebih gila lagi, dia juga meminta tetangga kosnya tersebut mengumpulkan pembalut yang sudah dipakai. Kita juga berhasil mencari informasi mengenai misteri ranjang tua itu di internet melalui ponsel kecilnya tersebut. Di sana dia memperoleh info dari blog paranormal bahwa Nyi Kantil Ireng pernah dibelenggu dengan cara menghujamkan ke matanya pisau pada kedua bola matanya yang sudah dilumuri tomat dan bawang. Namun sebelum itu ranjangnya harus dikotori oleh darah wanita haid. "Terkutuk kamu perempuan jalang!" teriak Rani setelah melihat Ita mengotori ranjang tuanya dengan darah haid yang berasal dari pembalut. "Kamu kira aku benar-benar setuju dengan perjanjian itu, nenek peot? Kamu salah besar. Sekarang matilah kau," kata Ita sambil terus melakukan aksinya itu. Rani yang kesakitan berusaha menyongsong Ita dan menghentikannya. Ditariknya rambut Ita ke belakang. Kali ini ceritanya lain. Ita yang pada dasarnya ahli bela diri dan tenaganya sudah seperti sedia kala mengeluarkan keahliannya. Dia berhasil membalik keadaan dan membanting Rani terjerembab di kasur. Diambilnya pisau yang dipersiapkan di pinggang dan diarahkan ke mata Rani. Tapi dia berhasil mengelak dan bangkit. Satu tendangan memutar berhasil menyapu wajah tua Rani yang langsung membuatnya kembali tersungkur. Wajahnya menatap tiang ranjang lalu menghantam lantai. Tak cukup dengan itu, Ita melompat tertumpu pada kasur yang berlumuran darah haid lalu mendarat ke dada Rani. Ita langsung bersiap menghujamkan pisau yang ada di tangannya menuju ke mata Rani. Saat dia ingin melakukannya, tiba-tiba dia dihentikan oleh jambakan tangan dari belakang yang berhasil melemparkannya ke dinding. "Iblis keparat, kini aku akan menghentikanmu," kata Ita yang mengetahui sosok yang melemparkannya adalah Nyi Kantil Ireng. Cakarnya yang tajam disabetkan bertubi-tubi menuju Ita. Dengan sigap Ita melompat menghindari semua serangan makhluk alam lain itu. Kesaktian setan itu mungkin lenyap akibat darah yang kini menghiasi ranjang itu. Sehingga yang dilakukannya hanya menyerang dengan cakar yang membabi buta. Raungan dan erangan terus menggema. Dia seperti juga kesakitan. Sesekali matanya ditutup dan mengeluarkan asap. Ita lengah. Rani yang sudah bisa bangkit kembali memegang kepala Ita. Tangannya juga berhasil membelenggu leher Ita. "Lebih baik kita mati bersama-sama," kata Rani. Sang iblis lalu mengarahkan jarinya ke arah Ita. Dicengkramnya pundak gadis malang itu. Namun tiba-tiba dilepaskan, lalu meronta-ronta mengeliat di lantai. "Bawang putih, aku sudah melumuri semua tubuhku dengan bawang putih," kata Ita. Dia berhasil bangkit menendang ke belakang mengenai perut Rani. Dilanjutkan serangan siku ke belakang. Tak cukup dengan itu, tendangan memutar kembali dikeluarkan Ita. Tanpa ampun nenek tua itu kesakitan. Mencium lantai lalu tak menunggu waktu lama lagi, Ita bersalto dan menancapkan pisau itu tepat ke arah bola mata iblis biadab itu. Sinar terang tiba-tiba muncul, diiringi ledakan yang membuat Ita terpelanting. Iblis itu lenyap menjadi abu, sementara Rani yang sudah berlumuran darah memandang Ita sebentar, lalu tersenyum dan ikut berubah menjadi abu. Ita yang sedikit nyeri terduduk, tertawa lalu menangis. Dia bersyukur sempat ikut belajar bela diri, dan dia juga bersyukur telah membeli HP berbentuk arloji. Barang yang dikiranya tidak berguna dan menyusahkan saja, kini menjadi penyelamatnya. Beberapa saat sejak kejadian itu,
Ita meneruskan profesinya menjadi wartawan khusus bidang paranormal. Pengalamannya membuat dia sedikit tertantang dengan dunia semacam itu. Dunia yang bagi banyak orang merupakan tahayul. Tapi sebenarnya dunia semacam itu masih dipercaya beberapa pejabat, juga sering diamati Ita melakukan ritual tertentu dan pergi ke paranormal demi kelanggengan jabatannya atau demi memusnahkan musuh-musuh mereka. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.